Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan teknik manipulasi database, yaitu update data dan delete data. Materi sebelumnya yaitu insert data dan tampil data sudah saya sampaikan di video sebelum ini. Sekarang kita cek untuk kelengkapan datanya. Ini ada tampil data, ini yang sudah kita proses di sesi sebelumnya. Ini nanti kita ubah untuk memberi kolom baru untuk menambahkan tombol edit dan hapus ya. Sekarang kita cek dulu database-nya. Database-nya kita masih menggunakan database latihan dengan tabel mata kuliah. Ada 4 kolom yang akan kita proses. Yang sebagai kunci nanti kode mata kuliah, karena ini yang kita set sebagai primary key, sehingga tidak mungkin ada isian yang sama atau value yang sama. Baik, kita buka dulu editor kita. Saya di sini menggunakan Sublime Text. Ya, buka yang tampil data ya, tampil data. Ini kita tambahkan dulu kolomnya. Ini pakai Ctrl Shift D ya kalau saya untuk ini, atau bisa Ctrl sendiri di copy biasa, buat copy paste di bawahnya. Kita ganti operasi misalkan. Terus yang bawah untuk kolom yang row-nya, ini yang looping, kebetulan kalau dilihat dari ini datanya ada 2 ya. Datanya ada 2. Nah, ini ada 2, di tampilan juga ada 2. Oke, kita tambahkan kolom baru. Ini kita hapus. Kita isi tombol ya, tulisan edit dan hapus. Simpan, kita cek. Ini sudah ada operasi, ada ini nanti label yang kita fungsikan sebagai tombol edit, dan ini untuk hapus. Yang paling mudah untuk hapusnya sebenarnya, karena ini langsung merujuk ke primary key, kemudian dilakukan perintah query hapus. Kita tambahkan untuk hyperlinknya, jangan lupa untuk ini tag A-nya kita buka dan kita tutup sampai sini saja, sampai A dan A. Ini sebenarnya hyperlink itu sudah terbentuk ya, tinggal kita kasih hrefnya, hyperlink referensi ya, href. Kemudian karena dari luar ini kita menggunakan petik double, jadi di dalam ini harus menggunakan petik single buka dan petik single tutup. Sekarang kita tambahkan kemana dia akan menghapus datanya. Misalkan di sini nanti kita tambahkan file hapus. Ini kita tambahkan aja dulu. Simpan. Hapus data. Hapus sudah, hapus ke PHP. Ini kita buka PHP-nya. Sekarang yang di sini kita arahkan ke file ini, file hapus. Ini hapus.php, karena masih di dalam folder yang sama, jadi ini nggak perlu tambah di depannya, tidak perlu ada tambahan lagi. Kemudian tanda tanya
nilai kuncinya apa yang akan dijadikan sebagai query hapusnya. Kalau ini tidak didefinisikan, nanti seluruh database atau seluruh data akan dihapus. Jadi ini harus dibuat nilai kunci atau nilai primer apa yang akan dijadikan patokan untuk menghapus data. Ini bebas, kita bisa nulis key, bisa kode, bisa bahkan kita tulis primary key juga bisa. Ini juga bisa, karena ini nanti sebagai variabel. Baik, untuk kali ini saya akan menggunakan kata-kata key sama dengan ini, harusnya petik single gini, tapi karena sudah ada petik single di sini ya, sudah ada petik single, maka ini saya buat petik double 2 kali atau buka tutup, kemudian kita kasih titik 2. Artinya apa? Bahwa setelah petik ini sudah selesai. Kalau kita kasih titik, dia akan nyambung lagi atau menambahkan lagi. Kemudian nilai dari primary key-nya apa? Nah, di sini karena ini mulainya select nama, MK, SKS, master dan seterusnya, ini belum ada primary key-nya, belum ditambahkan di sini. Padahal di database saya cek lagi di tabel isinya ada, nah ini ada kode MK, jadi ini harus ditambahkan ya, kode underscore MK. Kemudian ini $row kode petik tunggal kode underscore MK. Ini kita cek, kita refresh dulu. Nah, ini untuk melihatnya hyperlinknya ada di bawah. Nah, kalau dicek ada di bawah, ini benar enggak? Primary key-nya sama dengan 1, key-nya sama dengan 2. Kita lihat di sini, key-nya sama dengan 1, key-nya sama dengan 2. Jadi sudah benar, tinggal proses hapusnya. Oke, kalau ini diklik, dia akan lari ke hapus data. Sekarang kita cek untuk pengiriman URL. Kalau post itu tidak ditulis di sini. Jadi ini nanti hasilnya kan seperti ini. Key sama dengan apa? Nah, teknik ini harus menggunakan variabel atau menggunakan metode get ya, tidak bisa metode post. Ini yang seperti ini yang ditulis di URL ini menggunakan metode post. Ini kita ubah, kita cek dulu apakah kiriman dari metode get-nya sampai ke halaman hapus atau tidak. Sekarang kita definisikan key atau kode sama dengan $underscore get-nya harus kapital semua ya. Nah, ini diisi dari data ini. Ini kita copy, kita masukkan ke sini. Sekarang kita cek dengan echo ya. Echo $kode. Oke, kita cek, kita tes. Kalau dihapus harusnya nanti tampil angka 1 ya, karena ini bahasa Indonesia, ini key-nya 1. Nah, ini bahasa Indonesia key-nya 1. Hapus, nah ini 1. Kalau ini harusnya 2. Ini 2. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah benar, kita comment dulu. Untuk perintah hapusnya, misalkan kita definisikan sebagai query seperti yang sudah bisa. Perintah delete-nya delete from nama tabelnya
hasilnya mata kuliah mata kuliah. Nah, ini jangan lupa where kodenya apa yang jadikan rujukan, kode MK sama dengan dalam petik. Nah, karena ini petik 2, ini petik 1, ini kita gabung dolar kode. Seperti ini bisa, atau langsung juga bisa sebenarnya. Ini langsung, kita usah dikasih ini juga bisa. Oke, sekarang ini masih perintah biasa, sedangkan kita membutuhkan perintah query ya, query hapusnya untuk dieksekusi. Perintah query-nya nanti hasilnya harusnya itu nembakkan ke sini. Jadi semua operasi database itu harus buka dulu baru dioperasikan. Kalau tidak dibuka tidak bisa dioperasikan, sehingga di sini harus di-include. Ini include one, include koneksi.php. Nah, kemudian kita panggil nih perintah untuk connect-nya, sehingga di sini misalkan execute ya, eksekusi sama dengan MySQLi query dalam kurung ini $con ini $con untuk membukanya, kemudian $query. Oke, kita cek if iset ya, karena kemarin ada yang bermasalah dengan iset ini. Untuk memastikan aja jika benar-benar dieksekusi atau perintah eksekusi sudah didefinisikan, maka ini dikasih peringatan, misalkan echo data berhasil di else. Nah, ini tinggal dikasih peringatan aja, echo data gagal dihapus, kasih tambahan MySQLi error. Ini kita cek, kita refresh dulu. Yang dua ini saya hapus, tik data berhasil dihapus. Kita cek di database, kita refresh. Nah, ini sudah hilang ya. Nanti untuk ini kita refresh. Untuk mengembangkannya, sebelum proses hapus harus ada peringatan ya. Apakah yakin untuk menghapus data ini dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita memproses untuk update data. Update data sama prosesnya, kita kasih tombol edit A, ini penutup A, ini kasih href juga, href sama dengan ketiknya single ya, ketik single. Kita misalkan edit.php tanda tanya key sama dengan sebenarnya prosesnya sama, key sama dengan ini, copy saja, saya copy paste copy ya. Oke, ini sudah ada hyperlinknya. Nah, ini sekarang kita bikin edit PHP nya, kita buat, simpan. Sekarang kita praktekkan untuk menangkap variabel tersebut, apakah berhasil atau tidak. Tadi yang dikirim key ya, key berarti sekarang kita definisikan
dolar kode sama dengan dolar get. Ingat, pengiriman data menggunakan URL seperti ini atau yang tampil seperti ini di bawah ini ya, kalau ini kita ini berarti dia menggunakan metode get. Ini tadi code key ya, ini key. Ini kita copy, kita masukkan ke edit. Sekarang kita cetak dulu apakah ini benar sudah terkirim ke sini. Kita cek. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita lakukan perintah query. Ini kita tutup. Perintah query kita gunakan koneksi include koneksi.php. Tutup. Bisa ganti, kita lakukan query dolar query sama dengan langsung ya. Kalau biasanya kita langsung ini kita pecah jadi dua, ada query sendiri kemudian ada eksekusi. Sekarang kita langsung aja query sama dengan MySQL i_connect MySQL underscore query dalam kurung $con koma. Nah, ini nanti kita isi perintah selectnya. Ngetik select from, select bintang ya, bintang from mata kuliah ya, mata kuliah where ini supaya rapi, biarnya biar besar. Kode underscore mk sama dengan petik tunggal. Kalau pengen bagus ya ini ya, titik dolar kode. Kemudian supaya bisa diekstrak, datanya bisa diambil, kita lakukan MySQL fetch array. Dolar hasil sama dengan MySQL fetch array dalam kurung dolar query. Artinya perintah ini kita ekstraksi ke dalam sebuah array. Jadi kita keluarkan ya, nilainya kita keluarkan. Untuk mencetaknya kita tidak bisa menggunakan perintah echo. Ini karena bentuknya array, kita bisa melakukan perintah dua perintah ya. Bisa menggunakan var_dump atau printr. Sekarang kita misalkan menggunakan var_dump, var_dump. Jadi kita cek dulu konsep tentang mata kuliah where kode mk ya, kode mk ya, mata kuliah. Oke, sekarang kita cek ya, kita cek, kita refresh dulu, kita edit. Nah, ini sudah masuk kode mk, nilainya bahasa Indonesia, nama mk ini terlalu banyak ternyata ya. Kita pakai printr kalau ini. Printr sama tentunya, cuman ini lebih sedikit. Nah, ini array 1 kode mk nilainya 1, bahasa Indonesia, di fill nama mk bahasa Indonesia, kemudian di fill 2 SKS ya, SKS, kemudian yang terakhir semester. Oke, sekarang hasil dari ini ekstraksi MySQL fetch array kita masukkan ke dalam form untuk dilakukan proses editing. Berarti kita buat formnya, kita buat form
actionnya nanti kita eksekusi di sini sendiri ya, kita kasih tanda tanya. Metodenya kita menggunakan yang pertemuan sebelumnya kita menggunakan post. Oke, kita menggunakan post ini. Kita kasih input tipenya teks, namanya di sini misalkan nama ya, nama MK ya, nama underscore MK, sesuai dengan ini aja biar gampang. Walaupun ini nggak baik untuk pemrograman ya, karena mudah untuk ditebak. Nama underscore MK SKS master. Value nya ini nanti kita ngambil dari ini ya, hasil, kemudian apa namanya, hasil nama MK dan seterusnya. Kita gandakan semester, kemudian SKS. Kita kasih apa namanya, ganti garis. Yang terakhir tombol input button ya, input button, tipenya submit, namanya simpan atau kirim aja, kirim, value nya update. Oke, kasih 2. Sekarang depannya kasih informasi nama mata kuliah titik 2, kemudian ini SKS 2, kemudian apa, semester ya, semester titik 2. Nah ini kan perintah HTML biasa, ini kita jadikan perintah PHP karena di dalam ini sudah petik double semua, ini petik double ya. Di luar ini kita gunakan petik single, tinggal ini aja, petik single titik koma. Oke, sekarang kita cek, kita klik dulu, edit chat. Nah ini hasilnya nanti seperti ini. Oke, berarti nama mata kuliah harus mendapatkan ini ya, bahasa Indonesia, kemudian SKS nya harus 2, kemudian semesternya 1. Kita masukin value nya, ini kan sudah ada perintah echo, harusnya di echo di sini. Ini sudah ada perintah echo, berarti tinggal kita masukkan hasilnya, dolar hasil dalam ini ya, ini apa ini, nama underscore MK. Nah ini karena ini petik single, ini petik double, ini ada petik single lagi, berarti di sini harus dikunci atau ditutup, tutupnya ini maksudnya, kemudian titik. Setelah ini titik petik single, kita tes. Nah ini udah masuk, berarti ini yang value dolar hasil dalam siku SKS. Karena ini sudah ada petik double, ini kasih petik single. Petik single untuk apa? Untuk nutup ini ya, ini tutup dulu di sini titik. Kalau ditutup dia harus disambung menggunakan titik, kemudian ini titik petik single ya, kita copy aja, kemudian value yang SKS ini balik ya, harusnya SKS master, ini nggak apa-apa, ini yang SKS, ini yang semester. Ini kita cut aja ya, kita masukkan ke atas ya, ini pindah satu ini kita tes, tarik refresh. Nah ini sudah ada. Jadi kalau sudah tampil seperti ini, tinggal
yang mana yang dirubah, kemudian dilakukan proses update. Sebagai primary key untuk proses update berarti kita definisikan menggunakan input tipe hidden, input text. Nah ini harus ini hidden ya, dibuat hidden artinya nggak ditampilkan, karena khawatirnya kalau ditampilkan nanti malah yang diedit primary key, padahal primary key kan tidak boleh diedit. Ini misalkan kita kode underscore mk namanya, value nya apa, sama sebenarnya, tinggal ini di copy saja, value nya kode mk underscore mk. Kita refresh, tidak ada tampilan apa-apa, tapi ketika kita inspect atau view page source, nah ini ada input hidden nama mk value 1, tapi di sini nggak ada tampilannya ya, karena hidden ya. Ini nanti yang akan kita jadikan patokan untuk proses update. Sekarang kita tambahkan perintahnya untuk proses update nya. Jika is set tombol update nya diklik atau tombol kirim ini diklik $_post. Kok bisa post? Karena form ini menggunakan metode post. Kalau get ini kita ganti dengan get. Post nama ininya, tombolnya kirim, kita paste di sini. Jika ini diklik ya, tombol submitnya diklik, maka lakukan penerimaan variabel atau simpan variabel input di bawah perintah if nya ini. Misalkan ini $_kode underscore mk sama dengan $_post. Nah ini kita copy dari sini kode mk. Nah name-nya ya, name-nya kita paste titik koma, kita gandakan nama mk. Nah, ini tinggal paste. Kemudian sks, kemudian semester. Oke, ini sudah ditampung semua dalam sebuah variabel. Sekarang kita melakukan perintah query $. Kalau mau baik ini harus dibedakan ya, grc misalkan. Nah ini dalam satu file ada nama query yang nama variabel yang sama. Kita langsung saja MySQL query $, kemudian perintah query-nya update nama tabelnya mata kuliah set. Nah ini yang boleh diedit hanya nama mk, sks, dan semester. Untuk kode mk tidak boleh diupdate ya. Nah sekarang kita tambahkan update mata kuliah set nama mk sama dengan petik single koma, nanti kita isi. Kemudian sks atau semester dulu ya, semester sks sama dengan petik single koma, semester sama dengan petik single. Jangan lupa ini yang paling penting, where nya ini harus ada ini, where kode mk, kode underscore mk sama dengan double titik koma. Ini perintah ini walaupun belum lengkap tapi dia tidak akan salah. Nah sekarang karena ini petik double dan ini ada petik single, maka ini harus diputus dulu menggunakan petik double. Nah ini kalau di titik ini sudah putus perintahnya. Kode mk, nama mk kita ambilkan dari ini, nama mk.
Kemudian untuk SKS kita ketik double, kita putus, kita tambahkan SKS, kemudian semester kita putus, double, ketik double, kita paste. Kemudian kode MK nya menjadi primary key ya, ini jangan sampai lupa, karena kalau enggak semua data akan terupdate atau diubah semua. Oke, jadi ini perintah untuk proses update nya. Ini kita buka account dan seterusnya. Kita tes ya, kalau berhasil dia akan redirect. Nah, perintah redirectnya ada sendiri ya. Oke, sampai sini ini aja kita tambah if aja. Ini yang sangat simpel ya, sangat simpel sekali, tidak ada apa namanya perintah-perintah yang aneh-aneh, masih sederhana. Ini aja, ini sudah cukup. Oke, sekarang kita back dulu, kita refresh datanya. Bahasa Indonesia 2 SKS 1 semester, bahasa Indonesia ganti bahasa Inggris misalkan. Kemudian kita update, gagal diubah. Nah, ini harus dicek ini apa ini ubahnya. Echo MySQL baik, tadi ada sedikit masalah ya. Ini ternyata tadi tulisannya MySQL, ini harusnya tambah i. Dan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan atau dieksekusi, tambahi perintah or di atau by di dalam kurung MySQL _error. Ini kemudian ini saya cek, kalau berhasil maka di refresh ke tampil data, kalau gagal di apa namanya di pesan gagal. Oke, sekarang kita cek datanya bahasa Indonesia, kita edit, kita ganti misalkan bahasa Inggris, kita update. Nah, ini sudah berubah bahasa Inggris, kita ganti misalkan pemrograman, kita update, dia akan kembali ke sini pemrograman. Baik, sesi untuk edit atau update data dan delete data sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.